Bau ini anjir, bau gulai. Tadi ketumpahan gulai. Wow. Tadi dulu tadi. Karena dia ada perubahan sistem pendidikan ya. Sama aja, Cok. Dan Adalah oke. Oke, balik lagi tadi karena ada kesalahan teknis mengenai kamera dan penyimpanan. Jadi karena itu makanya Pak Muhammad Yamin itu telat lulus karena dia tuh ada perubahan. Iya, berpindah-pindah tempat juga, terus ada perubahan sistem pendidikan. Karena itu jadi dia telat. Nah itu dia katanya pas lulus SD tuh pas umur 15 tahun gitu ya. Iya. Iya. Yang dimana kan kita biasanya 15 tahun tuh udah SMP. Masuk SMA atau enggak SMP pas udah mau lulus SMP dan dia malah baru lulus SD. Iya. Kayak nah. telat banget. Nah, Ajal, apakah pembahasan Anda sudah selesai? Bahasan dari saya cukup. Lalu selanjutnya kan kita mau ngebahas pemikirannya nih, pemikiran nasionalisme. Nah, kalau nggak ada bukti betapa nasionalismenya Muhammad Yamin itu rasanya kurang nggak sih? Betul. Aku mau nambahin deh. Terus dia abis dari lulus dari sekolah itu, dia melanjutkan perkuliahan di Universitas Indonesia jurusan sastra. Lalu di situ dia menulis buku yang berjudul Sabta Parwa. Maaf tipe. Nah, ya udah. Oh, kalau kalian yang masuk UI nih ya, kalian berarti bisa sealumni sama Muhammad Yamin. PTN 2025. PTN 2025. Terima di UI. Terima di UI. Fakultasnya sastra. Mau fakultas apa aja kalian sealumni sama Muhammad Yamin, guys. Universitas UI. Back to the topic. Kan kalau kita mau ngebahas nasionalismenya Muhammad, pemikirannya nih, kan kayaknya gak lengkap gak sih kalau nggak ada buktinya. Nasionalisme gimana sih? Emang ada buktinya? Ada. Tahu nggak? Pertama, dia tuh salah satu perumus undang-undang. Gimana sis? Jadi pada saat perumusan Undang-Undang Dasar itu, Bapak Muhammad Yamin itu berumur 25 tahun dan beliau ini salah satu perwakilan dari Sumatera Nenbon. Nah, beliau ini juga menduduki sebagai sekretaris di perumusan ini kan. Terus Lupa. Tadi dulu. Oh, jadi Bapak Muhammad Yamin ini boleh nggak sih? Nanti cut aja. Serius nggak apa-apa. Jadi Bapak Muhammad Yamin ini dia sangat fasih berbahasa Melayu karena kan dari tadi yang Azalea jelaskan kayak beliau ini kayak dari Minang. Nah terus jadi dia lebih fasih berbahasa Melayu sedangkan pemuda-pemuda lain itu lebih fasih ke bahasa Belanda. Nah di perumusan undang-undang ini ada kontroversinya di mana kata Bapak Muhammad Yamin itu Muhammad Hatta maaf kata Bapak Muhammad Hatta ini Bapak Muhammad Yamin ini sangat licik. Kenapa? Karena kan Bapak Muhammad Yamin tuh bilang yang berpidato Undang-Undang Dasar itu cuma ada 3 orang, beliau Bapak Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan Mr. Supomo. Nah, dan itu tuh dia bilangnya tuh di buku karangannya dia pas lagi di kabinet kerja. Bukunya itu kalau nggak salah perumusan UUD 1945 ada di buku itu. Jadi kan orang-orang yang baca kan, kalau kita kan ya namanya pembaca ya pasti bakal nelan mentah-mentah dong. Jadi sampai sekarang ini pasti yang kita tahu tuh perumusnya tuh tiga orang utama itu kan. Padahal itu tuh ada puluhan orang yang ikut merumuskan Undang-Undang Dasar itu. Sebenarnya bukan ada banyak orang yang ngerumusin, tapi sih yang pidato pada pas sidang waktu itu tuh lebih dari 3 kan yang dibilang sama Pak Muhammad Yamin ini cuma 3 orang nih. Itu ada Pak Muhammad Yamin di hari pertama, besoknya Mr. Supomo, di hari terakhir ada Insinyur Soekarno. Nah beliau di bukunya tuh bilang 3 orang ini nih yang pidato. Padahal aslinya tuh ada puluhan orang. Jadi Pak
Muhammad Hatta yang biasanya legowo-legowo kayak aja diam-diam tuh. aja gitu, jadi kayak kesulut emosi juga, dan Ini akhirnya orang licik banget ya. Nah, makanya dia dibilang sang penggagas Indonesia yang Sangat dihujat dan licik. dipuji. Kan dia dipanggil sang penggagas yang dihujat dan dipuji. Dihujatnya karena tadi. Nah, kenapa dibilang sang penggagas? Pertama jangan itu dong, jangan berisik ya, asli dah, bukan tugas main-main. Ya, berisik di dalam. Kalau udah kayak gini apa? Nah, sang penggagasnya ini pertama dia tuh ngegagas lambang negara Indonesia, lambang Garuda. Yang kedua, nih ada nih fun fact ya. Ada juga desas-desus katanya beliau ini tuh yang bikin syair Indonesia Raya. Itu kenapa deh? Kan kita tahunya tuh ini kan syairnya dibikin W.R. Supratman kan, W.R. Rudolf Supratman. Nah, ada ini masih desas-desus sih, nggak tahu Bener apa kekonkretannya gimana. Katanya ini tuh yang bikin syairnya beliau karena beliau tuh pernah nerbitin syair. Judulnya tuh Tanah Air dan Indonesia Tanah Tumpah Darah. Nah, itu kan dari kalimat itu kan kayak sama-sama pembuka di Indonesia Raya kan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jadi tuh beberapa sejarawan tuh mikir kayak, oh ini bisa juga ya dijadiin acuan gitu. Nah, sama mengenai Piagam Jakarta sis, gimana? Piagam Jakarta itu dibuat oleh ada 9 tokoh, namanya tim 9. Nah, Panitia 9. ya betul. Panitia Betul banget, 9. panitia 9. Pinter banget sih. Pinter banget. Oke. Lanjut. Nah, panitia 9 ini dia bekerja dari siang sampai malam itu melalui media hingga akhir Juni 1945. Di mana panitia 9 ini ada antara lain itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, terus Abdul Kahar Muzakir, maaf. Terus abis itu ada Kiai Haji Abu Salim, Wahid Hashim, dan terakhir itu ada Abi Kusno Cokrosuyoso. Nah, di Piagam Jakarta ini si panitia 9 ini punya ada 2 golongan gitu, teman-teman. Jadi golongan pertama itu ada golongan Islam dan golongan nasionalis. Nah, golongan Islam ini dimotori oleh siapa? Agus Salim. Terus ada Abi Kusno Cokrosuyoso. Habis itu ada siapa lagi? Tuh. Ya pokoknya ada 2 golongan ini. Iya. Lalu Jadi si Agak lupa gitu ya, ya. Bapak gitu teman-teman, guys. abis itu si golongan Islam ini menginginkan agama Islam itu untuk jadi dasar negara. Nah, kalau golongan nasionalis ini kayak yang menentang gitu loh, kayak mereka tuh nggak mau kalau misalnya agama Islam tuh jadi dasar negara. Nah, Gampangnya sih guys, gini, tahu yang kata pembukaan Piagam Jakarta yang dengan Islam yang menjaga syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu jadi penengah di perdebatan itu loh. Oh iya, aku tahu. puncaknya sih di situ. Nah, iya, jadi Karena kayak penyelesaiannya lah di situ. Nah, hubungannya Pak Muhammad Yamin apa nih? Nah, ini lebih ke hubungan di Piagam Jakarta sih. Pak Soekarno waktu itu nyuruh Pak Muhammad Yamin bikin preambul gitu ya? Iya, nah preambul kan Bapak Soekarno ini menyuruh Bapak Muhammad Yamin untuk membuat preambula yang di dalamnya akan diisi oleh butir-butir Pancasila. Namun pas preambula ini udah jadi, ternyata beberapa pihak-pihak anggota lain tuh kayak kurang serak, kurang setuju gitu. Jadi karena menurut Bapak Muhammad Hatta itu tuh si preambula yang dibuat oleh Bapak Muhammad Yamin ini terlalu lampau untuk dijadikan naskah proklamasi. Maka dari itu panitia 9
merumuskan ulang lagi preambula ini. Nah, dan Pak Muhammad Yamin memberikan sentuhan Sentuhan akhir akhir. dengan nama Piagam Piagam Jakarta. Atau Jakarta apa? Jakarta Charter. Nah, Jakarta Charter. Nah, aku mau nambahin. Kalian tahu gak sih potret Gajah Mada yang biasa kita lihat itu? yang matanya sipit itu. Ya, yang matanya sipit. Oh. Itu. Nah, itu tuh tahu gak sih? Itu tuh yang visualisasiin tuh Pak Muhammad Yamin sendiri. Iya. Jadi beliau kita tahu kan beliau tuh gemar banget sejarah. Apalagi sejarah tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Ada di suatu tempat di Trowulan namanya. Di sana tuh ada pecahan celengan. Nah, Pak Muhammad Yamin tuh ceritanya datang ke situ, nemuin celengan-celengan itu. Nah, di antara celengan pecah itu tuh ada potret wajah. Nah, Pak Muhammad Yamin sendiri kan apa ya? Saya lupa namanya sosio apa gitu. Itu tuh yang bisa tahu arti raut wajah seseorang. Nah, dari salah satu potret dari pecahan celengan kaca itu, di situ tuh ada rautnya yang menurut Pak Yamin sendiri tuh ini raut orang yang gagah sama menurut dia tuh cocok sama Gajah Mada, di mana kita tahu kan dia kan mempersatukan Nusantara ya. Betul. yang kita ilhami gitu, yang kita pikir kayak oh berarti dia nih orangnya gagah banget sampai bikin sumpah kalapa sampai mempersatukan Nusantara. Nah, menurut dia nih di potret yang di pecahan celengan kaca itu nih cocok sama Gajah Mada yang orangnya gagah bijak gitu. Jadi dia pulang ke rumah, dia minta seorang seniman buat memvisualisasikan, menggambarkan ulang dari gambar celengan ini tuh sebagai potret Gajah Mada. Nah, tapi karena ini juga nih menimbulkan kayak perdebatan. Kalian tahu gak Bapak Sapardi Djoko Darmono, sastrawan Indonesia yang terkenal itu, yang puisinya tuh Hujan. Kayaknya aku pernah dengar deh. Ya, dia ikut berkomentar karena kata beliau sendiri nih, malah potret Gajah Mada yang kita lihat sekarang ini tuh lebih mirip ke Pak Muhammad Yaminnya sendiri gak sih kalau dilihat-lihat? Iya kan? Benar-benar tuh kayak yang matanya sipit. Iya, matanya sipit. Kalau kata Pak Muhammad Yaminnya sih menurut dia kesahihan suatu sumbernya ini, sejarahnya nih bisa dipikir belakangan, tapi yang penting nih sejarahnya ini, misalnya potret Gajah Madanya ini bisa dijadikan acuan untuk pergerakan nasional. Tapi ya untuk menurut aku pribadi sih lebih baik ya kita kan harus tahu konkretnya sejarah, karena kan ini bisa jadi misinformasi kan. Kita nggak tahu emang potret yang divisualisasikan sama Pak Yamin ini beneran potret Gajah Mada atau enggak. Tapi kalaupun emang benar faktanya bahwa itu potret Gajah Mada, ya syukur alhamdulillah gitu, berarti kita menggunakan sejarah yang benar, yang konkret. Tapi kalaupun aslinya bukan, kan jadi bikin apa ya, kesalahpahaman sejak awal, karena kan yang sampai sekarang, sampai generasi dari dulu sampai sekarang yang kita tahu potret Gajah Mada itu aja. Ya, benar-benar. Aku pun sebelum baca bukunya tuh kayak ya udah emang ini Gajah Mada, oh ternyata itu yang visualisasi potretnya tuh Pak Muhammad Yamin. Aku baru tahu. Baca lebih detailnya lagi sih kayak gitu ya, yang seperti dijelaskan oleh Nazla. Sama kita masuk ke seksi terakhir, yaitu pemikiran nasionalis Pak Muhammad Yamin. Gimana sih isi pemikiran nasionalisnya? Ya, ini dari jurnal ya. Kan pas tanggal 29 Mei 1945, tepatnya pada sidang pertama atau kedua gitu, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sana beliau mengemukakan 5 hal: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kesejahteraan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, 5 hal asas ini tuh diberi judul asas dasar negara kebangsaan Indonesia. Ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Nah, menurut yang acuan dari 5 asas ini nih, menurut Pak Muhammad Yamin, nah nasionalisme itu tuh dia ingin mendirikan negara kebangsaan Indonesia dengan asas kebangsaan.
Nah, asas kebangsaannya itu harus disesuaikan dengan peradaban Indonesia. Nah, asas nasionalisme juga menurut pandangan Pak Muhammad Yamin ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan, di mana nilai-nilai kemanusiaan itu harus disesuaikan dengan peradaban Indonesia, dan kita bisa menjalin kekeluargaan, persahabatan dengan negara lain di dunia. Jadi nasionalisme menurut pandangan Pak Muhammad Yamin itu dari asas kebangsaan, dari kemanusiaan, dan dari 5 asas itu, guys. Kesejahteraan. Pokoknya ada kebangsaan dan kemanusiaan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang potret Gajah Mada, terus pendidikannya, masa kecilnya Pak Muhammad Yamin, Terus Jakarta, UUD juga, sama UUD tadi udah belum? Pak Muhammad Yamin ikut Kongres Pemuda, tahu Kongres Pemuda, dia tadi jadi perwakilan Jong Sumatera Nenbon di Kongres Pemuda. Kongres Pemuda berapa? Beliau juga aktif tahu di di Kongres Pemuda 1. Dia, nah dari tadi beliau memotret bikin visualisasi Gajah Mada, terus UUD, Piagam Jakarta, terus bikin lambang negara, nulis penulisan buku, itu kan bisa jadi pembuktian bahwa beliau nih ternyata seorang seorang Indonesia yang sangat tinggi nasionalismenya. Bayangin, penting di negara ini. Udah sangat berperan penting lah ya sebagai pahlawan Indonesia yang baik dan beradab, sudah meluangkan waktunya untuk sejarah Indonesia. Yang kita ketahui sekarang kan Bapak Muhammad Yamin sebagai salah satu penggagas Indonesia. Nah gitulah kisah dari Bapak Muhammad Yamin. Juga jiwa kemanusiaannya tuh kuat banget. Benar-benar. Nasional. Terus kita belum bahas bukunya gak sih? Oh iya, buku. Kita harus bahas bukunya nih, sumpah aku excited banget buat bahas Buku yang berjilid-jilid itu ya. Nah, jadi buku yang dibuat sama Pak Muhammad Yamin ini itu namanya yang tadi Sabta Parwa. Maaf, Sabta Parwa. Jadi si Sabta Parwa ini punya arti. Sabta itu artinya 7, Parwa itu artinya bagian. Jadi ada 7 jilid, 7 bab yang dibikin oleh Bapak Muhammad Yamin. Tapi katanya yang berhasil direvisi itu cuma ada 4 jilid, teman-teman. Karena di yang jilid kelima, 6, 7-nya itu katanya masih ada beberapa yang kurang, apa ya, bahasanya ya, kayak lebih ke Pak Muhammad Yamin kan sangat gemar sejarah ya. Nah, kayak, tapi sayangnya nih dari buku yang dia ambil nih, beliau tuh kurang bisa baca bahasa Sanskerta, iya, bahasa Jawa kunonya juga masih belum kurang akurat. Iya, benar. Kurang akurat. Sadly-nya sumber yang beliau ambil tuh masih sumber usang, sumber lampau. Sedangkan udah ada sumber-sumber yang baru lagi. Nah, beliau itu belum tahu kalau misalnya udah ada sumber-sumber yang baru. Jadi kan yang namanya sejarah kita tuh harus teliti juga gitu. meneliti dengan baik yang benar secara historiografi, terus interpretasi sama kritiknya juga harus dengan benar. Jadi makanya yang bisa diterbitkan dengan benar itu tuh cuma 4 jilid. Sisanya itu belum selesai direvisi hingga beliau wafat. Terus menurut Pak Hasan ada 2 hal nih yang menyebabkan kurangnya akurat dari buku Sabta Parwa ini. Yang pertama itu apa? Tahu nggak kalian? Aku nggak tahu. Sumber yang digunakan masih usang? Masih Terus, lama yang dipakai. Terus yang kedua itu dia tadi tidak bisa membaca tulisan Sanskerta. Kurang update nih si Aju. Gua kacau. Anak Indonesia nih. Aku lupa sedikit gitu. Nah, gimana nih? Jadi pembahasannya? Kayaknya cukup sekian dulu deh ya. Nah, jadi pertama 1, 2, 3 cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, jadi beginilah kisah Muhammad Yamin, sang penggagas Indonesia yang dihujat dan dipuji. Bye-bye. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Tetap Bye.
Udah berapa Coba lihat dulu. Ini aja udah dapat 19 menit. Tadi gue Kita baca udah dapat 19 menit. sama yang tadi yang di awal. Sama yang di awal.